Yo, WhatsApp kalian para wibu-wibu, balik lagi. Kita bakal ngebahas anime lagi. Eh, Gue tanya ini gue nggak sekali lagi nggak bakal terlalu banyak spoiler karena kalau gue spoilerin ceritanya jadi nggak bagus ya. Nah, jadi anime apa yang bakal gue bahas di video ini? Ya kalau lu udah pada baca sih, ya ya gitu ya. Kita bakal bahas Summer Time Render, aka pas animenya keluar Among Us di anime. Karena ya waktu itu Among Us lagi itu banget, jadi ya terima aja nasibnya. Jadi kenapa ya, basically kalau misalkan deskripsi itu nggak ngejelasin apapun, lo hidup di bawah batu kayaknya. Jadi premis animenya simple banget. MC kita yang namanya Ajiro Shinpei, yes, dia balik ke kampung halamannya istilahnya lah gitulah. Balik di musim panas karena teman masa kecilnya meninggal. Dan bukan temen doang sih, sebenarnya kayak udah kayak saudara. Karena orang tuanya udah meninggal, itu si Shinpei diadopsi gitulah sama keluarga temennya ini. Nah, pas dengar akhirnya dia balik dong. Cuma sebelum balik nih dia dapat premonition kayak, tolong aja jagain adik gue, which is namanya Mio, dan teman yang udah meninggal ini namanya Ushio. Yes, Ushio sama Mio kakak dan Shinpei anak angkat. Basically itulah. Jadi basically ada love triangle di sini, cuma ya lupakan saja itu dulu karena itu gak penting. Yang penting adalah dia datang ke pulaunya buat ya ngikutin pemakaman lah istilahnya gitulah, makamin saudaranya. Cuma setelah berapa hari, nggak setelah sih, beberapa menit kemudian temennya kayak ngobrol bentar sama dia kayak apa udah lama nggak ketemu, terus kayak mereka saling bisik-bisik gitu karena nggak mau ada yang tahu yang denger, karena temennya ini seinget temennya punya bapaknya itu yang ngotopsi saudaranya. Cuma masalahnya otopsinya dibilang dia cuma tenggelam karena nyelamatin anak kecil. Cuma di lehernya itu ada cekekan. Nah, jadi pertanyaan siapa yang ngecekek? Jadi ada misteri ini. Jadi anime itu penuh dengan misteri kayak oke, siapa yang ini, siapa yang itu. Oke, next day semuanya normal, sangat normal. Nggak ada hal-hal aneh. Terus cuma kayak mereka cuma ngumpul, ngobrol, cerita-cerita. Cuma pas mereka pergi ke suatu tempat, si Shinpei sama Mio ini pergi ke, gue lupa kayak ke rumah sakit tua gitu. Mereka kayak ngelihat ada yang gerak di sebelah kanan gitu. Terutama Mio yang pertama kali lihat kayak itu apa? Terus mereka cari itu. Ternyata di balik semak-semak itu mereka nemuin cewek pakai jas, namanya Hizuru. Untung kamu ada di anime ini, nak. Kalau tidak, aduh, kesel gue. Basically Hizuru ini orang badass di anime ini. Dia yang kayak do the heavy lifting, dia yang berantem segala macam, dia yang ngurus. Dia kayak detektif gitulah. Padahal dia bukan detektif, dia cuma novelis. Dia nulis novel dan novel itu dibaca sama Shinpei. Shinpei kayak penggemar banget sama novelnya gitu. Anyway, dia pendarah sekarat basically. Cuma dia nggak ada yang tahu gitu siapa yang nembak. Itu jelas peluru masuk, soalnya dia nutup nggak ketebas, nggak itu, cuma kayak bolong aja. Jadi jelas peluru. Pertanyaannya adalah siapa yang nembak? Di balik semak-semak atas gunung, kayak ini mereka, ini alasnya jelas banget ada Mio. Di bawah ada Mio. Jadi ada dua Mio, satu di atas, satu di bawah. Ini yang asli, ini yang nggak tahu, ini yang imposter. Turun ke bawah, nggak turun sih, nembak Mio, pak, nembak Shinpei, pak. Lalu kayak
Itu episode 2 kalau gue nggak salah, episode 2 episode 1 gitu. Abis itu Magic Trala Shinpei rewind ke waktu dia masih di kapal pas lagi jalan ke pulau. Jadi anime ini dealing with murder mystery, agak sedikit horor. Kalau misalkan di awal-awal agak horor. Ketiga itu action. 4 kita main time traveling. Masalahnya time traveling di sini tuh bagus karena mereka ngejelasin cara mekanik time travelnya kerja. Kalau misalkan udah pernah nonton ReZero mungkin tahu cara time traveling ReZero kayak gimana. Kalau ada specific point yang bakal dibalik terus. Kalau sama Time Rainer agak beda, dimana Shinpei bakal jalanin hidupnya terus saja, dan dia bakal balik ke beberapa waktu sebelumnya, ke beberapa hari atau beberapa itu. Dan jadi masalah setiap kali dia balik, beginning point itu maju. Jadi kalau misalkan nih dia udah mati lagi, awalnya dia kan bangun di kapal, terus yang pas kedua kali mati dia bangun udah sampai di pelabuhan, udah berdiri di plafon. Yang ketiga dia lagi jalan. Jadi makin lama semakin banyak dia mati, waktu dia ngerespon itu makin maju. Terus. Jadi sampai ada plot di mana kalau misalkan dia nggak jalan, maksudnya nggak jalanin hidup, nggak terusin timeline itu dia bakal mati. Kenapa? Karena pas dia balik nggak ada balikannya karena udah hilang. Jadi ya lumayan menarik. Dan di sini imposternya itu dibilang shadow, bayangan, literally sama figurative. Jadi kenapa gue bilang dua-duanya? Karena ya mereka cuma bayangan doang, bayangan yang bisa hidup dan nge-copy manusia. Jadi literally ke copy. Jadi dia bakal ngeluarin kayak kamera gitu, nggak ngeluarin kamera beneran ya, cuma dia kayak nge-flash, ping. Abis itu badan lo diambil, bukan elunya diambil, cuma gambarnya doang. Gambar elunya diambil. Nah, abis itu beberapa episode ke depan kita dealing with Shinpei udah balik sekitar 3 kali. Pas udah masuk episode 3 atau episode 4, Shinpei mulai mikir, apa sih masalahnya gitu, kayak apakah ada roh jahat atau emang ada seorang yang kayak punya eksperimen atau apa. Shinpei mulai mikir kayak ini apa sih, awalnya dari mana dan alasannya apa. Jadi anime itu ya sekitar itu aja, kayak Shadow-nya datang dari mana, urusan mereka apa, mau apa, yang ngontrol siapa, tugasnya apa. Dan menurut gua ini bagus. Dan ngomongin soal kita lewatin dulu ceritanya. Kita ngomongin soal karakternya. Shinpei sebagai karakter itu bagus. Dia orangnya mikirnya tuh kayak jernih banget, kayak kita harus A, B, C, D. Kalau misalkan ini nggak bisa, kita pakai rencana lain. Mio di awal agak kayak karena dia punya brother kompleks sama Shinpei. Cuma kalau udah lihat sampai endingnya itu nggak terlalu aneh lagi gara-gara endingnya. Terus Ushio, BTW Ushio balik lagi hidup, itu dijelasin. Sebagai karakter itu keren. Ushio tuh keren karena dia bisa berantem. Dia basically kalau misalkan karena Shinpei nggak bisa berantem gitu ya, jadi Ushio yang berantem. Terus jadi mereka duo. Terus Hizuru dia ini menarik karena nggak cuma badass, dia punya double personality yang namanya Rinosuke. Gue nggak bakal ngejelasin Rinosuke ini siapa. Istilahnya dia double personality-nya aja. Jadi setiap dia mau berantem, si Hizuru mau berantem, dia kunci rambut, dia bakal bilang, Rinosuke, ini waktunya lu berjaya, istilahnya gitu lah. Langsung ngeflip. Dan action di anime ini lumayan bagus.
walaupun bukan anime action. Dan ada beberapa lagi kayak temennya si Shinpei sama sama kakaknya temennya si Shinpei, bapaknya si temennya dan beberapa orang lain. Jadi karakter nggak terlalu banyak, cuma memorable lah istilahnya. Jadi kayak oke, gue tahu dia siapa, hubungan sama siapa, jadi nggak perlu mikir terlalu banyak kayak lu siapa, lu siapa, lu siapa, lu siapa. Jadi nggak terlalu pusing. Paham? Good. Oke. Terus ngomongin soal grafik. Anime ini karena masih lumayan baru, kayak 2 tahun kalau gue masalah, mungkin ntar gue cek keluar kapan. Artnya bagus, directionnya bagus, soundtrack bagus. Sama satu lagi yang gue demen adalah ininya, apa namanya, voice actornya. Mereka buat orang-orang yang masih di pulau yang nggak pernah pergi, contoh kayak Ushio, Mio, temennya, itu mereka kayak ngomong bahasa Jepangnya tuh kayak punya aksen. Jadi nggak full Jepang gitu, jadi kayak Jepangnya tuh kayak ada aksennya gitu. Jadi bahkan sampai translatean yang gue lihat aja, mereka sampai pakai aksen juga. Karena ya kalau misalkan nggak pakai aksen kayak hilang aja gitu cara apa khas animenya, karena animenya tuh di pulau, nggak ada, jadi semua karakter tuh nggak pernah pergi dari pulau itu, jadi mereka punya aksen sendiri. Itu menarik menurut gue. Direktor voice directornya mikir kayak you know what, kita bikin mereka punya aksen dari pulau ini sendiri gitu, istilahnya gitulah. Dan itu aja menarik menurut gue. Terus dari segi apa lagi yang belum gue bahas, grafik udah, sound udah, voice acting, plot. Dari segi plot sekali lagi nggak terlalu ribet, cuma mungkin harus mikir aja dikit ya, kayak ini kapan kejadiannya, ini kapan, kenapa dia gini, karena ada konsekuensi A atau B. Itu mungkin bakal bingung karena kayak kapan lo begini, kapan lo begitu, itu nggak terlalu banyak, kadang kan suka nggak dijelasin. Cuma kayak oke, mereka bisa begini, cuma kayak anggap aja mereka kayak gini beberapa menit yang lalu. Nah habis itu sama yang gue demen itu pas Shinpei rewind itu dikasih lihat putaran berapa, harinya hari apa, jam berapa, seinget gue. Jadi kayak lu bisa nge-keep track kayak oke, episode sekian sampai menit sekian itu di loop 1, episode 2 itu dari menit sekian ke episode sekian, terus aja. Jadi lu bisa kayak oke, jadi ini ke sini. Jadi dan itu kita nggak ngomongin soal parallel universe ya. Ini semua kejadian satu line, cuma si Shinpei-nya aja yang balik terus buat nyari jalan yang bagus. Iya, emang ngebuka branching path, cuma di bagian awal nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena sekali lagi, karena mekaniknya Shinpei pas ngebalik itu agak maju, jadi ada sekitar beberapa porsi yang nggak bisa diubah. Jadi nggak setiap dia balik dia buka branching path, tapi setiap dia balik dia buka branching path, cuma lu nggak bisa balik ke pas lu bikin branchingnya itu lagi, lu bakal bikinnya pas udah maju lagi. Jadi ya lumayan menarik aja gitu dari segi cara mereka ngejelasin ceritanya lah. Dan siap-siap aja agak bukan pusing ya, iya lebih tepatnya pusing sih. Sometimes kayak gimana caranya dia bisa begini, karena di awal tuh kurang dijelasin, tapi pas udah pertengahan season itu dijelasin sama animenya, untungnya. Jadi kalau misalkan pas lagi nonton nih kayak bentar, ini kok dia bisa A atau si Ushio bisa B, nggak usah terlalu banyak dipikirin, nikmatin aja animenya. Terus pas mereka ngejelasin, silakan didengerin, dan mungkin bakal kayak oh gini toh cara kerjanya, jadi bisa A bisa B gitu.
Jadi ya animenya pokoknya bagus lah. Dan ini rekomendasi banget buat kalian yang sekali lagi demen misteri, demen time travel, demen action. Ini bagus karena pas pertama kali gue denger, gue aja kayak apa sih kok begini. Cuma kata gue oke, mungkin ntar gue tunggu pas udah selesai. Terus masalahnya karena pas animenya keluar di jokesnya itu Among Us di anime, gue ngambilnya kurang serius. Kayak paling gitu doang gitu kan. Tapi setelah nonton kayak oke, terlalu bagus buat jadi jokes. Jadi gue berhenti manggil itu. Jadi gue kayak malah demen banget sama animenya. Nah, kayaknya itu aja sih dari gue. Jadi ya, kalau misalkan kalian punya saran apa yang mau gue review, pasti bakal lama sih kalau misalkan lu komen di bawah terus gue kayak oke, anime apa? Gue harus review apa? Gue harus pas nonton dulu mungkin sampai 2 kali. 2 kali rewatch. Nah, itu aja dari gue. Jangan lupa komen, like, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya yang gue kurang tahu gue bakal ngebahas apa, tapi kemungkinan besar gue bakal ngebahas Sinful Gear lagi. Coba ya, who knows. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.